Katanya pelatih itu nggak boleh nyalain pemain, tapi pada kenyataannya dia sendiri juga nyalain pemain. Lihat nih. Kevin Pedro nggak ada naik-naiknya, nyaris nggak ada naik. Mungkin feeling gue 3-4 pemain nggak paham sistemnya Kluivert. Sekarang Verdong jadi center back, mau naik bagaimana? Verdong nggak naik aja, kita timnas kebobolan 5 gol. Bagaimana kalau Verdong naik terus-terusan? Masa iya nggak bisa bedain center back dan wing back? Berarti lawan Bahrain berapa kosong, coach? Yang penting menang. Yang penting ujung-ujungnya harus menang. Apa bedanya dengan yang diterapkan oleh Sintayong? Plin-plan. Bung Harpa mengatakan bahwasanya Max Hilgers bermain tidak pakai hati untuk timnas Indonesia. Max Hilgers ini bermain tidak pakai hati. Bukan kata gue ya guys, ini kata Bung Harpa guys. Hilgers, pendapat gue ya, I might be wrong, he doesn't play with heart, menurut gue. Ya. Loh, kok bisa ya sekelas Bung Harpa mengeluarkan pernyataan seperti ini? Nah, ini beliau ini udah kelewatan banget. Statement dia yang ngomong bahwa Max Hilgers itu gak pakai hati bela Indonesia itu udah kelewatan, udah personal dan asbun. Kalau memang Max Hilgers ini bermain dengan tidak pakai hati, kenapa ia memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda? Dan bahkan saat itu Thierry Henry mengatakan jika Max Hilgers ini jika lebih sabar akan bisa memperkuat timnas Belanda. Salah satunya dari Bung Opan dengan kritikan kurang lebih seperti ini nih. Kabur balik ke klubnya dengan alasan pemulihan. Perlu dipertanyakan nasionalismenya. Nasionalisme ini yang perlu kita tumbuhkan kepada semua pemain. Tapi Mes agak kurang saya pikir secara kalau saya bicara untuk nasionalisme ya bersama dengan Indonesia. Ini orang tuanya kalau dengar sakit hati pasti. Mama Linda. Dan tidak baik sebenarnya ya dalam hal saya ketika kita sedang mempersiapkan diri, fokus, konsentrasi, ingin bertarung melawan Bahrain dan dia memilih untuk balik. Padahal kan sebenarnya tinggal aja kalau memang merasa tidak siap main bersama-sama dengan tim. Itu yang saya bilang tadi di awal. Tak katakan lu yang lebih benar daripada orang yang lagi cedera ini gitu. Dia bilang nggak nasionalis dan segala macam. Dengan dia merubah keluarga negaraannya, itu kurang nasionalis apa buat dia gitu. Alasan pemulihan di sana saya pikir tidak ada karena kan bukan cedera berat dia. Kalaupun dia tidak dia bermasalah sekali, pasti sudah tim dokter sudah mengatakan bisa kembali, tapi enggak. Karena dia baik-baik saja kalau bisa dikatakan di sini. Nah itu yang saya pikir saya juga sangat sayangkan dengan cara Max Hilgers ini teman-teman untuk memilih pulang. Udah mulai berlebihan. Tuduhan, framing dari netizen, dari pengamat untuk Max Hilgers menurut gua udah berlebihan. Ada yang bilang nggak nasionalis, mainnya setengah hati, sampai bahkan dibilang kabur ke Belanda. Udah gila pada. Saya percaya Max Hilgers pun pulang lebih karena tekanan, bukan karena cederanya. Kalau betul karena cederanya, tolong perlihatkan pada saya hasil MRI-nya. Jadi mungkin dia mengalami masalah dengan fisiknya, tetapi kemudian karena tekanan dari khususnya media sosial, itu saya rasa dia akhirnya berpikir ya sudah di tengah fisik yang kurang mendukung lebih baik dia balik saja gitu. Siapa sih pemain yang mau cedera? Ya nggak ada, ya emang kebetulan aja cedera men, apes aja. Terus buat yang bilang nggak nasionalis, berapa banyak sih pemain yang market value-nya 9 juta euro mau membela timnas yang peringkatnya 130 sekarang? Kalau saya Patrick Kluivert, ya saya tidak panggil lagi dia. Cara seperti ini nggak usah panggil. Soalnya gue males lah terprovokasi sana sini dengan berita-berita yang nggak jelas menurut gue. Karena di belakang juga masih banyak kok yang bisa bermain lebih dalam. Kita masih punya stok banyak. Ada Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat ya untuk bisa tampil lagi. Ya Kevin Dix bisa bermain lebih ke dalam. Ya kemarin juga bahkan Verdong kan lawan Australia bisa bermain lebih ke dalam. Jadi sebenarnya itu udah kelewatan, udah personal dan asbun. Kenapa? Ya kalau si Max Hilgers gak niat mah udah diam aja di Belanda, dipanggil bilang aja cedera atau apa kayak silakan Bagot jangan datang kayak kesini gitu kan, dia nggak jauh-jauh datang, latihan juga, kerja keras juga, kalaupun hasilnya belum memuaskannya mungkin banyak faktor kan, faktor adaptasi lah, mungkin karena beres cedera juga lah kan, kita tuh astagfirullahaladzim dengan Mes ini, karena kan kejadian sudah 2 kali kan, dengan Cina, kemudian sekarang di saat kita akan menghadapi Bahrain. Ini kalau ngomongnya kayak gitu udah personal banget, dan itu statement dia yang kayak gitu, dia kan influence pandit yang bisa menginfluence banyak orang di negeri kita ngomong kayak gitu. Ini yang dibawa nih supporter, netizen yang asal ngomong nih bisa berantem di bawah. Buat lo yang belum tahu guys, orang tuanya Max Hilgers sama adiknya Bu Linda Tombeng
ada di Indonesia. Bukti juga, pengen nonton anaknya main di GBK, masih dibilang kabur. Gue ngelihat banyak orang yang ngambil kesimpulan, tapi dia belum cari tahu yang sebenarnya terjadi. Gue ngelihat si Max Hilgers, dia pas lagi pertandingan pun harus keluar sebelum selesainya pertandingan, dan dia sempat berangkat ke Indonesia, ke Jakarta, terus diperiksa sama tim medis kita, diantar, dia lakukan MRI, dan ternyata dia memang cedera di tulang selangkangannya kalau nggak salah, dan dia harus kembali ke klubnya buru-buru untuk penyembuhan gitu. Nah, banyak pengamat, ada beberapa gue ngelihat yang langsung ngelihat dari sisi negatifnya. Itu yang bikin gue sangat menyayangkan itulah. Maksud gue, cari tahu dulu apa yang terjadi dengan orang ini. Jangan tiba-tiba lo pada ngejudge gitu seakan-akan lo yang lebih benar daripada orang yang lagi cedera ini gitu. Kalian tahu nggak kenapa ada beberapa pengamat, ada beberapa orang yang ngomong dukung timnas? Jangan cuma mendukung pada saat menang. Iya. Kalah kita dukung. Siap. Jilat terus. Kita juga kecewa. Ini resiko yang diambil oleh Erick Thohir. Resiko ya. Dia bahwa dia bertanggung jawab dan dia tetap akan bertanggung jawab bahwa cuma ada 2 hari latihan, langsung match, langsung Australia, di kandang Australia. Ini resiko. Bukan gara-gara semata-mata mereka dukung timnas, enggak. Karena mereka memang pemuja Kluivert. Karena memang mereka suka total football, suka Belanda. Kalau memang orang-orang itu mendukung timnas, kemarin waktu timnas di tangan Sintayong, mereka pasti juga dukung. Jadi nggak ada itu ujuk-ujuk dia dukung timnas, percaya itu. Enggak. Kalau lu dukung timnas di tangan Patrick Kluivert, kemarin timnas di tangan Sintayong juga lu dukung, kocak. Semoga Peter Kluivert belajar dari match ini. Jadi dia bisa melihat siapa pemain yang cocok dengan sistemnya, siapa yang tidak. Dia bilang semoga Kluivert mengambil pelajaran dari ini. Iya, gue setuju. Dan dia juga sudah mulai waras ketika ditanya nanti lawan Bahrain berapa kosong. Berarti lawan Bahrain berapa kosong, coach? Yang penting menang. Kita cari 3 poin, itu yang penting. Dan ujung-ujungnya yang penting menang. Jadi sudah nggak ada lagi tuh membahas permainannya harus gini, permainannya harus gitu, harus total football, harus menguasai lapangan dan lain praktik seret. Yang penting ujung-ujungnya harus menang. Nah, kalau pakai filosofi, yang penting hasil akhir, yang penting ujung-ujungnya harus menang. Apa bedanya dengan yang diterapkan oleh Sintayong? Walaupun dianggap pragmatis, walaupun dianggap tidak aktif, walaupun dianggap tidak menghibur, tapi ujung-ujungnya hasilnya bagus. Ya maka dari itu kenapa harus diganti pelatihnya? Makanya aku berulang-ulang sampaikan ke kalian ya. Kalian itu kalau mau ngikuti pandit, ngikutin pengamat sepak bola, ikutinlah yang objektif, yang lurus pandangannya, yang diterima oleh akal sehat, dan yang tidak plan. Katanya pelatih itu nggak boleh nyalain pemain, tapi pada kenyataannya dia sendiri juga nyalain pemain. Lihat nih. Kevin Pedro nggak ada naik-naiknya, nyaris nggak ada naik. Mungkin feeling gue 3-4 pemain nggak paham sistemnya Kluivert. Dia bilang ya kecewa lah karena Verdong nggak ada naik-naiknya. Sekarang Verdong jadi center back, mau naik bagaimana? Verdong nggak naik aja, kita timnas kebobolan 5 gol. Bagaimana kalau Verdong naik terus-terusan? Masa iya nggak bisa bedain center back dan wing back? Kalau Verdong di wing back kemudian Verdong nggak naik, bolehlah dikomplain begitu. Ini gimana sih? Verdong jadi center back suruh naik. Kalaupun Verdong bisa naik, gue yakin Verdong nggak akan memilih naik ke pertahanan Australia. Dia lebih memilih naik ke tribun, kemudian di depan Coach Justin terus dia bilang, bacot.